sih. Nah, ini ada topik yang mau saya share sih soal disaster recovery arsitektur di AWS. Ini nanti bakal dibagi beberapa part. Jadi part pertama ini kita tentang strategi recovery ya di cloud. Ya sebenarnya sih DR arsitektur ini bisa diaplikasikan nggak cuma di cloud aja sih. Ini kan sebenarnya sebuah strategi atau arsitektur ya di cloud lain selain AWS ataupun di self host colocation data center sendiri pun harusnya konsep ini bisa diterapkan atau diaplikasikan. Cuma karena sumber referensi saya banyak dari AWS dan materi slide ini banyak atau bisa dijumpai di halaman AWS juga. Jadi saya state AWS di judul tadi ini sih. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke materi. Nah, ini kita berangkat dari 6 pilar AWS punya ya. Jadi sesuatu atau arsitektur sebuah infrastruktur dikatakan baik itu kalau memenuhi atau memiliki 6 aspek berikut ya. Ya, aspek-aspek itu diantaranya operational excellence, security, reliability, performance efficiency, cost optimization, sustainability. Nah, cuma kita dalam sesi ini nggak bahas 6 aspek ini secara langsung ya. Kita akan fokus di aspek reliability. Jadi aspek reliability ini ya adalah sebuah kemampuan ya dari suatu workload atau sistem dalam berjalan secara benar, konsisten dan sesuai dengan ekspektasi yang mau gitu. Jadi apapun hambatan, apapun masalah, apapun kendalanya ya suatu sistem atau workload, suatu infrastruktur dikatakan reliability ya ketika mampu berjalan dengan normal, benar dan sesuai dengan ekspektasi ya. Itu sih. Nah ini sebenarnya aspek dari reliability itu ada banyak ya, cuma kita highlight yang primernya aja ya. Jadi di aspek reliability yang paling utama ya itu adalah resiliency. Ini adalah kemampuan ya dari suatu workload atau ya sistem atau suatu kumpulan infrastruktur itu dapat bounce back atau recover kembali ketika ada service disruption ya. Jadi service disruption itu bisa jadi servernya ada yang mati salah satu, atau bisa jadi ada malfunction, atau bisa jadi juga ada kesalahan dari manusia, atau bisa jadi juga karena ada bencana alam ya. Jadi suatu sistem dikatakan bisa reliable kalau dia bersifat resilience. Jadi dia dapat recover dengan oke ya. Itu sih. Terus ketika ada request yang berlebih, dia juga harus mampu untuk memproses itu dengan benar ya. Jadi ketika tiba-tiba ada lonjakan traffic, sistem itu dikatakan oke atau reliable ya ketika sistem itu bisa memproses semua traffic itu dengan baik sih gitu. Sebenarnya kendala-kendalanya tadi udah disebutkan, ada yang dari faktor manusia atau faktor non teknis seperti bencana alam sih. Nah, ini semua harus bisa di cover ya supaya sistem kita itu resilience. Nah, ini. Jadi objektif disaster recovery itu sebenarnya ada dua ya yang utama. Yang pertama itu ada recovery time objektif, yang kedua itu ada recovery point objektif ya. Jadi singkatnya sih kalau RTO ya, RTO itu ya nilai maksimum yang dapat ditolerir ketika proses suatu sistem atau service itu dapat kembali memproses traffic ya, gitu sih. Terus kalau yang RPO berarti
ya nilai maksimum yang dapat diterima ketika ada gangguan untuk kemudian ketika ada gangguan untuk kemudian para stakeholder itu dapat menerima ya kerugiannya. Ini kalau di RPO lebih ditekankan masalah data yang di recover ya. Kalau RTO itu service yang sudah tersedia gitu. Jadi kadang kan sebuah kendala itu kan dapat menyebabkan, nggak cuma menyebabkan layanannya nggak bisa diakses saja ya, kadang itu bisa menyebabkan data itu hilang, rusak, atau yang paling parahnya ya nggak bisa diakses sama sekali, akhirnya datanya hilang. Nah itu dua objektif ini yang perlu diperhatikan dan perlu didiskusikan kembali sih kepada pemilik bisnis atau stakeholder terkait ya. Jadi kita dapat menentukan disaster recovery plan yang sesuai dengan nilai RTO dan RPO yang disepakati bersama. Seperti itu sih. Jadi sekali lagi ditekankan kalau RTO itu ya objektif yang dapat diterima ya, sampai proses itu sampai sistem itu bisa diakses kembali ketika ada bencana. Kalau RPO itu lebih ditekankan ke data itu ya. Mungkin RTO dan RPO itu. Nah ini. Jadi disaster recovery strategis itu kurang lebih ada, kalau di generalisir ada yang mode aktif pasif, ada yang mode aktif aktif ya. Kalau mode aktif pasif itu ada kurang lebih ada 3. Jadi yang pertama itu backup dan restore, pilot light, warm standby. Nah ini sebenarnya dari tiga metode aktif pasif strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau misalnya kita memilih untuk menerapkan yang metode backup dan restore, tentu cost yang kita keluarkan lebih sedikit, tapi kita harus merelakan juga ya service yang kita maintain itu dapat bisa waktu recovernya bakal lebih lama ya. Karena kan kalau backup restore berarti si service atau server itu kita mesti restore dulu ya sebelum aktif kembali gitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa ya kekurangannya service bakalan lebih lama up lagi gitu ketika ada kendala. Nah yang kalau estimasinya sih ya, kalau kita misalnya memilih untuk memilih plan yang backup dan restore ya rata-rata ya hitungan jam baru dapat aktif kembali sistem kita. Terus yang kedua dari metode aktif pasif strategi itu ada namanya istilahnya pilot likes. Jadi kalau pilot likes ini estimasi service itu up itu kisaran angka 10 detik sampai hitungan menit gitu. Nah ini kalau dilihat dari sudut pandang cost, ini merupakan yang 2 termurah ya dari 4 solusi yang kita punya. Itu sih. Karena sebenarnya pilot likes ini konsepnya itu yang kita hidupkan adalah replikasi data dari yang aktif ke pasif gitu. Sedangkan untuk server atau service yang memproses itu dinonaktifkan ya. Jadi ini lebih murah ya, karena kan memang cost yang kita keluarkan ya cost untuk replikasi data aja ya dari aktif ke pasif sistem atau server sih. Nah ini termurah kedua yang bisa kita pilih ya. Terus yang terakhir dari strategi aktif pasif ini ada warm standby. Nah bedanya dengan pilot likes ini selain datanya yang direplikasi dari aktif pasif, jadi ada server yang standby lah, server yang standby. Cuma jumlahnya nggak sebanyak yang server aktif gitu. Nanti di slide selanjutnya akan lebih jelas ya gambarannya perbedaan backup restore, pilot like sama warm standby. Jadi kalau server kan biasanya itu kita baginya yang stateless sama stateful. Kalau stateless kan ya berarti dia nggak nyimpen data, hanya memproses. Nah kalau stateful kan biasanya dia menyimpan data. Nah biasanya itu tipe database ya.
Jadi kalau warm standby itu selain database-nya direplikasi, juga ada sejumlah server yang sifatnya stateless yang diaktifkan. Cuma ya jumlahnya tidak sebanyak server yang aktif gitu sih. Nah, ini merupakan opsi termahal ya dari strategi aktif pasif. Cuma waktu untuk go live ketika ada bencana atau kendala itu lebih oke ya. Berarti kalau yang pilot likes itu paling cepat 10 detik, ini bisa up kurang dari 10 detik. Ya, sebenarnya dari apa yang saya share tadi kan udah jelas ya. Jadi di warm standby itu ada server yang standby gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan ya cuma waktu switching dari switching ibaratnya switching DNS lah ya dari yang aktif ke pasif gitu sih. Terus kalau yang terakhir ini disaster recovery strategis yang aktif-aktif itu multi-set aktif-aktif. Ya jadi kita punya kumpulan server stateless dan stateful yang sama ya di dua data center yang berbeda. Jadi nanti user tergantung algoritmanya juga sih, bisa round robin dilayani oleh server di data center A, kumpulan user yang lain juga bisa di serve bergantian di server yang ada di data center B gitu. Nah, ini kenapa dikatakan real time ya, karena dua server yang di dua data center ini itu aktif sifatnya. Jadi dari kacamata user ya, waktu yang dibutuhkan untuk recovery ya hampir mendekati real time ya. Ini sebenarnya solusi yang paling oke, cuma ya paling mahal ya dari keempat solusi yang dibahas atau saya share di slide ini. Jadi kita udah mengenal ada 4 strategi: backup dan restore, pilot likes, warm standby, multi set aktif-aktif ya, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini gambarannya kalau aktif pasif DR strategis. Jadi si user itu cuma mengakses data center yang aktif aja. Jadi ada kumpulan server juga yang sifatnya pasif dan baru akan aktif ketika si kumpulan server di satu data center itu mati ya. Misalnya kita punya A sama B, katakanlah kayak begitu ya. Jadi ketika di data center A mati ya, dia baru di switch ke data center B yang sifatnya pasif. Gitu sih. Jadi dari gambar ini udah kelihatan ya, ada butuh lebih ya, dari sisi user butuh waktu lebih lama lah ya untuk server bisa serve traffic sih. Ya, ini aktif pasif strategi gambarannya. Nah, ini yang aktif-aktif. Nah, aktif-aktif seperti yang sudah saya bilang juga di slide sebelumnya. Jadi seluruh user ya di-serve di dua data center yang berbeda gitu. Jadi ketika ada masalah di data center A, ya dia ya tidak terganggu lah ya layanannya. Karena ya dua data center itu udah secara bergantian melayani traffic yang dikirimkan oleh user. Jadi ketika ada kendala di satu data center, si user ya udah secara otomatis di routing ke data center yang aktif sih, gitu. Jadi dari sini gambarannya cukup clear ya harusnya sih. Nah, ini gambaran yang agak detail terkait DR strategi yang backup dan restore. Jadi sebelah kiri anggaplah data center A, yang sebelah kanannya atau yang satunya lagi data center B. Jadi ya antisipasi yang dilakukan cuma backup aja ya ke beda data center. Terus traffic atau layanan baru diaktifkan ketika data center yang A itu nonaktif atau ada kendala. Kayak gitu sih. Ya, ini dari sisi cost juga udah kelihatan ya. Cuma beberapa service yang kita gunakan ya.
Apalagi kalau di AWS kan ya berarti cuma berapa nih? 1, 2, 3. Ya, cuma ada 3 service yang kita gunakan. Jadi secara cost ini adalah opsi yang paling murah, cuma yang paling lama juga up-nya gitu ketika ada kendala atau bencana sih. Ini yang backup dan restore. Nah, ini yang pilot like. Nah, tadi yang sudah saya share juga. Jadi pilot like ini ya nggak ada stateless server yang aktif ya. Jadi yang aktif itu di data center yang berbeda, cuma ngereplikasi datanya gitu. Jadi ketika dalam kondisi normal, data center yang aktif itu harus mereplikasi data yang berjalan itu ke database di data center B. Jadi ketika ada bencana atau kendala, ya otomatis kita tinggal menghidupkan stateless server aja gitu sih. Nah, ini kelihatan juga berarti ada cost yang mesti kita keluarkan ya. Berarti kan ada database server yang mesti hidup ya di sana gitu sih. Terus ada load balancer juga yang aktif di data center backup ya, untuk apabila ada kendala ya sewaktu ketika dibutuhkan udah bisa langsung up sih. Nah, ini keuntungannya tadi kita cuma dari segi waktu lebih cepat sudah pasti dari backup dan restore ya, cuma ini opsi kedua termurah ya yang kita punya dari 4 opsi yang kita punya. Ini sih kalau di AWS ya kita cukup pakai Aurora Replica aja sama snapshot-nya ya, beserta load balancer dan auto scaling group. Jadi nggak ada EC2 yang serve di pilot Lux ini. Oke, kita lanjut ke DR strategi selanjutnya. Nah, ini yang arsitektur yang warm standby. Jadi selain ada database yang direplikasi antar data center, juga ada sejumlah stateless server yang standby di sana ya. Jadi ketika ada kendala atau bencana, ya otomatis dari DNS ngerouting ke load balancer di data center backup, dan sebagian traffic sudah bisa dilayani ya. Ketika memang trafficnya lebih besar dari biasanya ya tinggal menyalakan lagi sejumlah stateless server ya yang dibutuhkan. Itu sih. Nah, ini opsi warm standby ini opsi yang termahal dari metode aktif pasif sih. Nah, kalau yang terakhir ini detailnya, jadi ada 2 load balancer yang aktif di kontrol dari root 53. Jadi ini ngatur si DNS-nya untuk distribute traffic ke 2 data center yang berbeda. Jadi ada load balancer yang aktif, ada stateless server bisa EC2 yang aktif di 2 data center yang berbeda, pun ada 2 database yang saling nge-sync ya antar data center. Ya, ini opsi yang paling oke, tapi opsi yang paling mahal juga sih. Ya, ini teman-teman bisa pertimbangkan kembali sih sesuai kebutuhan teman-teman. Kira-kira para stakeholder atau memang bisnis teman-teman perlu nggak sih menerapkan multi-site aktif-aktif ini, atau kalau misalnya bisnisnya nggak terlalu krusial dan para stakeholder butuhnya cuma bisa mendapat mentoleransi sejumlah waktu misalnya sejam, ya harusnya nggak perlu aktif-aktif sih. Cuma biasanya aktif-aktif ini ya banyak diterapkan pada bisnis yang sifatnya bergerak di financial service ya, karena kan itu terkait nominal uang ya. Jadi kalau di industri finansial ya memang sepertinya ya harga mati untuk menerapkan dia strategi aktif-aktif ini gitu sih. Tentu kan resiko itu sebenarnya perlu kita mapping juga, terus kita diskusikan juga nanti kira-kira arsitektur dia strategi mana yang sekiranya cocok sih. Gitu. Jadi
dalam case ini kita punya beberapa opsi, nggak ada salah ataupun benar ya, kembali si stakeholder atau pihak bisnis itu mampu mentolerir RTO dan RPO yang kita punya atau enggak dari setiap strategi ini sih. Nah ini kesimpulannya yaitu tadi semua kembali ke kebutuhan bisnis, semua strategi ada kekurangan dan kelebihan. Sebisa mungkin kita memiliki banyak opsi yang bisa kita tawarkan ya kepada pemangku bisnis supaya semuanya jelas, semuanya termapping dan semua risiko dapat kita kontrol sih gitu. Mungkin dari saya itu saja di part 1 ini. Di next part selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih detail lagi ya terkait 4 strategi data center disaster recovery tadi. Mungkin itu aja, terima kasih.